Pemerintah bersiap menyusun strategi mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19. Beberapa indikator jadi acuan pemerintah untuk Indonesia berada di status endemi. Lalu, kapankah peralihan status tersebut akan diberlakukan di tanah air? Pandemi COVID-19 sudah melanda tanah air lebih dari 2 tahun. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sederet kebijakan agar Indonesia menuju endemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat akan diterapkan agar kasus COVID-19 hingga tingkat kematian tetap berada di level rendah. Sementara Menteri Kesehatan menyatakan, selain dengan memperluas vaksinasi baik dosis lengkap hingga booster, pemerintah juga akan meningkatkan kegiatan testing dan tracing hingga jaminan akan fasilitas respon kesehatan yang lebih mumpuni. Nah, kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya, memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Meski demikian, perubahan status pandemi menjadi endemi sejatinya membutuhkan waktu yang lama. Indonesia bahkan harus melalui status pra-endemi sebelum akhirnya merubah penularan COVID-19 menjadi penyakit endemik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari, dan juga pakar kesehatan Profesor Ari Faryalsam. Kita langsung ke Ibu Siti Fadila Supari. Menurut Ibu, apakah Indonesia sudah siap dari pandemi berubah statusnya menjadi endemi? Ya, harus siap. Siap, tidak siap, harus siap. Karena memang kalau menurut data-datanya itu kan memang sudah sangat menurun. Dan kalau melihat itu jangan melihat angka sebenarnya, tapi bandingkan dengan misalkan CFR yang dulu dengan CFR yang sekarang atau case fatality rate. Kalau dulu misalkan sampai 3%, kalau sekarang cuma tinggal 0, sekian persen. Dan sebetulnya dari 70 sampai 80% penduduk di Indonesia itu sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap atau 2 kali kalau nggak salah. Jadi sebetulnya pemerintah harus pede, harus berani untuk segera berproses ke arah endemik. Karena endemik itu konsekuensinya adalah kita bisa menjalankan ekonomi kembali. Ya. Kita sudah sangat lama, 2 tahun dalam keadaan yang sangat terpuruk. Makanya ini kesempatan kita untuk balik kembali untuk menjalankan ekonomi dengan sebaik-baiknya. Maka jangan tunggu-tunggu lagi. Kita tunggu apa lagi? Pandemik dan harus segera ke endemik. Kita harus berani dan PD. Pemerintah sudah punya program yang cukup bagus untuk ke endemik. Pemerintah sudah siap. Jadi jangan ragu-ragu lagi menurut saya. Kita sekarang ingin ke Dr. Ari Faryalsam. Dok, apakah kira-kira Indonesia ini sudah siap untuk memasuki endemi? Ya, terus terang saja kalau bicara soal siap atau tidak siap itu memang tergantung dari komitmen pemerintah secara keseluruhan gitu ya. Artinya apa, bahwa tadi pemerintah memang sudah siap bicara soal ketersediaan obat-obatan antivirus. Kemudian juga bahwa pemerintah juga siap misalnya para tenaga medis ini sudah siap gitu ya untuk memang kalau terjadi ledakan yang lebih besar. Kemudian juga kita bicara soal struktur yang ada, dalam hal ini kesiapan rumah sakit gitu. Tapi kita mesti lihat pengalaman dari Omikron ini, boleh dibilang memang kita sampai puncak sampai 60 ribuan ke atas ya. Tapi ketika itu memang varian yang muncul adalah varian walaupun daya penularannya tinggi, tapi sebenarnya virulensi atau keganasannya itu rendah ya. Jadi oleh karena itu memang tidak sampai terjadi ledakan pada pasien-pasien ya, ledakan jumlah kasus pada pasien-pasien yang dirawat. Jadi sekali lagi saya gini,
ini adalah sesuatu yang dinamis. Kalau memang tidak ada varian baru yang keganasannya sama dengan Delta, atau keganasan sama dengan Delta dan penyebaran sama Omikron, insya Allah kita bisa sampai di endemi. Karena kita lihat juga masing-masing di wilayah Indonesia ini juga tidak merata ya, artinya di dalam jumlah kasus. Ada daerah-daerah yang peningkatan pada saat kemarin Omikron itu tidak tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan beberapa minggu terakhir ini, memang jumlah kasus juga menurun cukup signifikan ya, terutama pasien-pasien yang dirawat. Tapi tetap kewaspadaan itu harus ada gitu loh. Baik. Dan masyarakat tetap harus diingatkan. Karena apa? Bicara soal endemi itu berarti penyakit ini masih ada di seputar kita. Jangan artinya, ya ini yang kita takut, masyarakat jangan sampai jatuh ke dalam yang kita bilang euforia. Ketika dibilang pandemi turun ke endemi, seolah-olah ini kita sudah bebas, tidak gitu. Ini statement soal ledakan kasus kembali ini perlu ditanggapi oleh Ibu Siti. Mungkin tidak kalau sudah longgar kemudian akan melonjak lagi COVID di tanah air? Saya kira enggak. Omikron itu kalau melanda dalam satu komunitas, maka imunitas komunitas itu akan naik. Sehingga ledakan yang akan datang itu insya Allah sih tidak akan terjadi. Dan itu kita bisa lihat loh di Amerika maupun di Eropa, mereka yakin betul dan mereka sekarang sudah ke endemik. Ingat bahwa endemik itu bukan berarti tidak ada penderitanya atau endemik itu terus nggak ada pasiennya, masih ada. Tetapi case fatality-nya jelas turun, keterisian rumah sakit jelas turun dan sebagainya. Pemerintah harus pede, harus yakin itu. Karena kita harus dalam menghadapi pandemik ini kita tidak hanya menghadapi penyakit tetapi juga menghadapi sosial ekonomi yang jauh lebih berbahaya juga kalau kita diamkan. Kita sudah sangat lapar ceritanya. Rakyat sudah sangat menunggu-nunggu bagaimana ekonomi ini bisa kembali. Kita harus berani untuk segera masuk ke endemi. Hanya aturan pandemik ke endemik ini kayaknya ada campur tangan dari WHO. Jadi WHO yang mempunyai otoritas itu katanya. Nah kalau memang WHO itu belum juga memberikan otoritas kita untuk endemik, kalau perlu kita yang minta pada WHO dengan data-data yang akurat. Dengan data-data yang akurat bahwa sekarang pasiennya segini, sekarang yang meninggal segini, jelas sudah turun, jangan ragu-ragu lagi. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Apakah kalau melihat syarat-syarat dari WHO itu kita bisa masuk ke endemik, apalagi mengingat sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan, sebentar lagi juga Idul Fitri. Mungkin banyak masyarakat nih yang ingin segera mudik begitu, 2 tahun nggak pernah ketemu sama keluarga mereka, mungkin berkumpul bersama rame-rame. Apakah itu memungkinkan dalam waktu dekat? Nanti kita akan jawab bersama ya, usai jeda berikut kami kembali.